Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Anak-anak kami SMA Al-Azhar Sukabumi Kota Pekanbaru. Adapun materi pembahasan kita pada hari ini yaitu tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita simak video berikut ini. Semoga memberikan pengetahuan untuk kita semua serta memberikan amal bagi kita semua. Selamat menyaksikan dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putra-putri, remaja-remaji, regenerasi muda yang sedang berjuang mencari ilmu di Al-Azhar Sifabu di Kota Pekanbaru. Semoga semuanya beramal, beriman, serta juga tak kalah penting berilmu. Karena seperti pun amal tanpa ilmu juga tak akan berguna. Karena beramal itu mesti dengan ilmunya. Terutama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak kita ucapkan dan juga perbanyak beramal sebentuk syukur kita kepada Allah. Serta tak lupa juga kita berselawat kepada baginda Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah ya Habibullah. Semoga syafaat baginda Rasulullah kita dapatkan di hari akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Buat pertemuan kali ini kita membahas mengenai beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum kita membahas tentang iman kepada kitab Allah, terlebih dahulu kita perlu ketahui apa itu iman. Ulama menjelaskan, iman itu adalah sesuatu yang kita ucapkan, yakini di dalam hati dan buktikan dengan perbuatan kita. Apa yang kita ucapkan itu dan apa yang mesti kita yakini itu, apa pula yang kita lakukan itu. Itu dengan yang kita yakini, yang kita ucapkan dan yang kita buat itu adalah rukun-rukun iman. Antuk minubillah, percaya sama Allah, kitabillah, kitab Allah, Rasulullah dan lain sebagainya. Semua rukun iman mesti kita yakini, baik dalam hati, secara lisan serta kita buktikan dengan perbuatan kita. Allah perintahkan kita sholat dalam Al-Quran, kita laksanakan sholat karena kita percaya dengan Al-Quran. Allah bilang dalam Al-Quran manusia itu Allah ciptakan langsung berbentuk manusia. Allah turunkan Nabi Adam, manusia pertama di bumi. Maka kita percaya dengan itu karena itu perkataan Al-Quran. Walaupun ada orang mengatakan manusia dari monyet, maka sayangnya seorang yang beriman kepada kitab-kitab Allah, maka dia harus percaya bahwa Allah itu menciptakan manusia secara utuh yang Allah turunkan ke muka bumi. Itu Nabi Adam AS. Bukan bentuk metamorfosis dari monyet sampai kepada manusia. Maka barang siapa yang mempercayai manusia itu asalnya monyet, maka rusaklah imannya. Karena Al-Quran mengatakan tidak sedemikian. Al-Quran mengatakan manusia langsung seperti manusia saat sekarang, yaitu Nabi Adam AS. Walaupun bentuk postur tubuhnya mungkin lebih besar, artinya lebih sedikit berbeda dengan manusia saat sekarang ini, dari bentuk postur dan lain sebagainya. Namun intinya manusia Allah turunkan ke muka bumi langsung berbentuk manusia, bukan metamorfosis dari monyet. Itu sedikit penjelasan tentang apa itu iman. Selanjutnya, iman kepada Allah itu merupakan rukun iman. Allah jelaskan dalam surah An-Nisa ayat 136. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulih wal kitabi alladzi nazzala ala rasulih wal kitabi alladzi anzala min qabl. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Shadaqallahul azim. Skin of mind.
Para pelajar yang insya Allah menjadi mulia karena senantiasa belajar sebagai perintah Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah mengandung 3 unsur ataupun 3 hal yang mesti kita ketahui. Yaitu, yang pertama, orang yang mengatakan beriman kepada kitab-kitab Allah, dia mesti meyakini, ini mohon maaf agak sedikit salah tulis, meyakini bahwa Allah menciptakan ataupun menurunkan beberapa kitab suci. Artinya, Allah menurunkan kitab itu bukan hanya sekedar satu. Manusia harus mempercayai itu. Selanjutnya adalah meyakini sepenuhnya tanpa keraguan akan kebenaran kitab suci tersebut. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada yang perlu kita ragukan dari isi-isi Al-Qur'an itu. Semuanya benar-benar datang dari Allah dan kandungan isinya pun dijamin kebenarannya. Kalau ada kita meragukan kebenaran isi kandungan Al-Qur'an, baik itu ragu atas isinya ataupun ragu atas kebenaran turunnya dari Allah, maka rusaklah iman seorang muslim. Ketiga adalah mengamalkan ajaran yang ada di dalam kitab-kitab itu sendiri. Selanjutnya, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya satu sebagaimana yang dijelaskan tadi. Tetapi kitab-kitab Allah, Allah menurunkan kitab kepada para nabi, para rasul, ada sebanyak 4 kitab. Yang pertama ada yang diturunkan kepada Nabi Musa, yaitu kitab Taurat. Yang kedua ada yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi wassalam, yaitu berupa kitab Zabur. Ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi wassalam, dan yang terakhir sebagai penyempurna agama dan penyempurna kitab ada yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kandungan kitab-kitab Allah. Apa isi kandungan kitab-kitab Allah itu? Yang pertama ada kitab Allah yang berbentuk Al-Quran. Isi kandungan kitab-kitab Allah yang berbentuk Taurat. Apa isi kitab Taurat itu? Kitab Taurat tertuang dalam perjanjian lama, merupakan ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi wasallam. Ajaran tersebut dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, adanya yang disebut dengan kitab Kejadian atau disebut dengan Genesis. Ada kitab Taurat itu dikelompokkan kepada kitab keluarga yang disebut dengan Exodus. Ada kitab Taurat itu yang disebut dengan kitab Imamat, yaitu kitab Leviticus. Dan ada kitab bilangan yang disebut dengan Number. Terakhir ada kitab ulangan yang disebut dengan Deuteronomi. Yang kedua ada kitab Zabur. Kitab Zabur tidak membawa syariat baru. Kitab ini memerintahkan untuk mengikuti syariat yang ada pada kitab-kitab sebelumnya. Apa kitab sebelumnya tadi? Itu kita lihat apa tadi? Kitab Taurat. Jadi, kitab Zabur ini tidak membawa syariat baru, melainkan dia memerintahkan untuk mematuhi syariat-syariat yang ada dalam kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat. Kandungan dalam kitab Zabur menekankan kepada ritual memuji Allah. Jadi secara syariat dia sama dengan kitab sebelumnya, hanya isinya lebih kepada menekankan perbuatan-perbuatan yang bersifat ritual, yaitu memuji Allah. Pemujian tersebut dilakukan dengan cara nyanyi-nyanyian yang berisi ajakan untuk mengagungkan Allah. Ada juga sebagai nyanyian itu berisi peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Nabi dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kitab Injil. Kitab Injil ini ajaran pokoknya sama dengan kitab-kitab sebelumnya. Namun sebagai menjadi pembedanya adalah dia turunkan sebagai penghapus hukum-hukum yang ada dalam kitab Taurat dan tidak sesuai dengan zaman itu. Maksudnya apa? Kitab Injil diturunkan secara syariat tidak ada berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Hanya saja dia
sebagai penghapus hukum-hukum yang ada dalam kitab-kitab sebelumnya yang dianggap tidak sesuai dengan zaman saat itu. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quranul Karim, yang mana diturunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Memang isi kandungannya adalah ini penyempurna kitab-kitab terdahulu, kitab terakhir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan. Isi kandungannya adalah bidang akidah, yaitu mengajarkan mengisahkan Allah, menyembah Allah, larangan berbuat syirik dan lain sebagainya. Di bidang syariat meliputi ibadah dan muamalat. Ibadah ini maksudnya adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat berhubungan langsung dengan Allah, sementara muamalat ini adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat berhubungan dengan manusia. Yang ketiga, ada isi kandungannya berupa sejarah, ada juga berupa ilmu pengetahuan, ada juga berupa kabar gembira dan lain sebagainya. Nah, itulah pembahasan kita mengenai tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Demikian yang dapat disampaikan. Akhir waktu kita lanjut dengan diskusi. Mungkin ada hal-hal yang kurang dijelaskan di dalam video ini, bisa kita lanjutkan di dalam diskusi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.